Setelah kita baca bersama pembacaan Rotib Al-Haddad, menginjak acara berikutnya yaitu acara inti dengan tema manajemen pribadi dan peran ganda perempuan. Ini spesial ya, karena hari santri, maka sahabat PAJ Sawahan menghadirkan narasumber yaitu Ning Dian, agar kita semua mendapatkan ilmu tentang mental health. Saya sebagai pembawa acara akan memperkenalkan narasumber kita yang spesial pada pagi hari ini, yaitu Ning Dian Zuhdiati. Beliau adalah psikolog, kemudian full time mom. Berarti waktunya untuk anak-anak semua ya, sama seperti kita ya sahabat. Kemudian pengalaman kerja saya bacakan di Puskesmas Danureja 2, psikolog sebagai psikolog. Kemudian di Puskesmas Umbul Harjo sebagai psikolog. Kemudian di Ruhun Konsultan, dan di Universitas Negeri Surabaya sebagai dosen psikologi. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Ning Dian. Kemudian di Lembaga Psikologi Darul Ulum Lapsidu 2018 sampai sekarang. Pendidikan beliau Universitas Erlangga 2003 sampai 2008, S1 Psikologi, Universitas Gadjah Mada 2008 sampai 2011, S2 Magister Profesi Psikologi. Nanti ada media sosialnya, monggo diikuti Instagramnya Ruhun.dian, kemudian Ruhun Konsultan Lapsidu Jombang. Gini. Itu tadi sekilas profil Ning Dian. Monggo kita simak bersama-sama. Semoga pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Kok salah terus ya saya ya? Kurang akurat ya. Ilmu yang manfaat dan mendapat keberkahan tentunya. Monggo kepada Ning Dian saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Yang saya hormati Ketua Partai Sawahan, Ibu Rina, matur nuwun atas undangannya. Yang saya hormati juga ibu-ibu sekalian, jajaran pengurus nih untuk Partai Sawahan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat nih pagi ini. Amin. Insya Allah ada di sini berarti sehat-sehat ya. Amin. Ini dalam rangka memenuhi undangan dan pada pagi hari ini sepertinya saya menyela agenda utama jenengan semua gitu. Rapatnya kalau mau rapat dulu enggak? Boten, kan mawon. Oh, boten. Soalnya kan agendanya itu yang tertera itu kan nomor rotib, rapat, terus sharing, kan gitu. Ini berarti saya menyela ini. Boten.
Kalau gitu saya mau izin ya, ibu-ibu sekalian. Atau jangan Sahabat. dipanggil nama Sahabat. sahabat sekalian. Perkenalkan, nama saya Dian. Monggo untuk selanjutnya ini kan silaturahmi bertemu dengan baik. Selanjutnya semoga bisa terjalin dengan baik dan ada waktu lagi untuk silaturahmi. Terus kemudian pada pagi hari ini tadi sudah disebutkan temanya. Sebenarnya saya hadir di sini niku juga belajar, bukan narasumber. Saya di sini belajar mengikuti Ibu Rina menawi menyediakan waktu untuk bisa diskusi dengan ibu-ibu sekalian. Mohon maaf saya yang di sebelah itu tidak terlihat. Iya benar. Oke. Maju mawon ketinggalan. Maju. Menawi ngobrol-ngobrol santai mawon nggih. Lebih. Soalnya menawi diskusi mboten ketinggal. Mboten ketinggal iku mboten sketsa. Dari Jawa semua nih. Oh, ada yang dari luar Jawa kan? Cuma saya minta maaf ya kalau bahasa Jawanya ya campur aduk, tidak terlalu halus, jadi mungkin nanti banyak bahasa Indonesianya, insya Allah. Untuk pada pagi hari ini, insya Allah semua di sini hadir sehat-sehat ya. Karena sebelum tadi sebenarnya ada pembahasan karena psikologi berarti mental health. Tapi sebelum mental tuh kita sehat fisik dulu ya. Kalau tidak kan kita tidak bisa hadir di sini. Adiknya sehat. Alhamdulillah ya. Oh, pinten. Niki kali tahun 3 bulan. Ya, 2 tahun 3 bulan. Untuk pagi ini kita diskusi. Mungkin sebelum kita mulai, biasanya kita biasakan untuk memberikan pujian pada kita sendiri dulu, karena pada hari ini di jam ini di antara beberapa waktu dan di sela-sela kegiatan jenengan semua sudah menyempatkan hadir untuk khidmat mengurus organisasi kemasyarakatan ini. Jadi bisa kita mulai kegiatan kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa ada di sini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mohon sangat. Jadi untuk dengan ibu-ibu nih, saya baru terus terang baru pengalaman pertama berbagi dengan ibu Fataya. Dulu saya pernah dengan ibu-ibu profesional. Kalau jenengan pernah besok pernah dengar nggih? Itu juga ada sharing-sharing terkait dengan pengasuhan. Nah, kalau di sini kan terkait dengan peran ganda nih. Dengan peran gandanya apa saja? Ibu-ibu rumah tangga, ibu fatayat, bekerja, istri. Terus ibu dari anak-anaknya. Nyuwun ngapunten, wonten ingkang sampun napa? Cucu? Niki. Terus nggih, sebagai seorang nenek, ngoten nggih, peran ganda dan jenengan semua sudah menyempatkan untuk tetap khidmat pengurus Fatayat itu menurut saya sudah sangat luar biasa. Apalagi hadir pagi ini semuanya seger-seger nih. Maaf saya kalau agak kucel. Nggih. Cantik kok. Salam. Cantik kok. Nggih, maksudipun kita sudah kena nomor itu jenenge keterbangan debu-debu nyuwun ngapunten. Nggih, untuk pagi ini sebenarnya saya niku mau sharing karena memang akhir ini yang datang konsultasi niku kepada saya niku kebanyakan memang ibu-ibu muda dengan anak-anak usia sekitar SD dan
SMP, kebanyakan seperti itu. Nah, ini saya numpangin Ibu sharing dulu, bentar ya. Jadi jangan pernah boten mengikuti saran-saran, tips-tips dari psikolog yang ada di media sosial, tips agar tidak overthinking, tips agar mental health, tips untuk menjaga diri tetap waras. Yang penting itu. Wonten nggih? Pernah diikuti saran-sarannya? Ada nggih. Saya itu dapat sharingan gini. Saya tuh sudah banyak scroll di TikTok, terutama saran-saran tips-tips psikolog, tips menjaga kesehatan mental, tips ini. Tapi paling cuma bertahan 1 hari. Mari mau besoknya nggih bubrah kok. Balik asal, balik mode awal, nonton. Nah, itu sebenarnya karena memang tips-tips yang ada di media sosial itu seperti obat generik. Jadi seperti obat generik yang diresepkan secara umum untuk penyakit tertentu. Kan ngoten, untuk sakit kepala obatnya niki, ngomong lambung obatnya niki, ngoten. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, ini kan harus dicek malih ke spesialis. Lah ngoten niku maksudnya. Jadi untuk obat generik itu pada sampai tahapan tertentu, insya Allah tetap ngefek. Tapi untuk berkelanjutannya, efeknya sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun, itu butuh konsultasi malih kali spesialis ngonten. Jadi kenapa kok tips-tipsnya itu berguna mengatasi overthinking? Terus kalau bicara dengan anak itu yang pelan-pelan, tatap matanya, walaupun tatap mata ngareng liter, kabeh tatap mata ya longgo wis mending. Jadi kalau misalnya ada tips-tips saran-saran itu sebenarnya idealnya obat generiknya seperti itu. Tapi kalau kita mau mengikuti itu, yang ada kita malah menimbulkan penyakit mental terbaru, yaitu opo kayak sok koyo ngono. Gitu. Jadi itu sebenarnya cuma panduan saja, tapi untuk mengikuti garis lurusnya niku kita mungkin agak berkelok sedikit, ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, ngoten. Pada akhirnya akan bisa mencapai garis idealnya. Nah, daripada saya ngapunten matur ke kanan dan ke kiri, di sini jenengan tidak bisa jadi matur nopo, menawi jenengan sharing dulu atau bisa menyampaikan berkaitan dengan peran ganda niku. Kebanyakan tantangan yang jenengan hadapi atau masalah yang jenengan hadapi itu permasalahan berkaitan dengan nopo. Nanti biar diskusinya saya sambungkan. Kalau misalnya soalnya daripada saya matur dari awal, nanti ada sharing terlebih dahulu, nanti dari situ kita bahas lebih rinci. Monggo. Pasti. Tak apa. Temen banget. Siapa sih pakai? Monggo. Aku takut. Tambah naik, betul apa? Karena biasanya tantangan dan permasalahan di daerah-daerah tertentu itu kan berbeda nih. Belum tentu yang di daerah monggo. Ya lewat sana. Lewat sana loh. Mungkin berbeda-beda, jadi mungkin kalau misalnya pengalaman yang di sana ada banyak, ternyata di sini berbeda lagi, jadi biar lebih schedule dan lagi diskusinya. Monggo nanti ada yang share lebih dahulu. Monggo kanan nih kok. Lebih sih. Ada buri ya. Taruh sini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?
mungkin bukan saya, cuman kebanyakan yang dilihat di lingkungan ketika seorang wanita bekerja itu kan alasan mereka repot kayak ngurus anak kan, akhirnya diasuhkan. Baik. Nah, ketika pengasuhan nenek ini nyun sewu, pasti berbeda dengan parenting sekarang kan, Matan. Karena apa? Rata-rata prinsip nenek wis pokoknya meneng wis tak kayak sembarang. Nah, terus akhirnya si ibu niki ya napa nggih? Katanya lah mekung awake yo. Kayak iso ngramut, ngoten nggih. Jadi bagaimana cara mensikapi ke anak ini? Kemudian jadi si anak tetap nurut kepada orang tua, tapi ya tidak termasuk untuk membantah si nenek tersebut. Itu bagaimana caranya menengahi ngoten ini. Ya matur nuwun. Belum pengalaman. Ada lagi mungkin. Terima kasih dengan Ibu Sinta. Ibu Asri, matur nuwun sharingnya. Mungkin ada lagi? Iya, monggo. Kadang ketika orang sudah ada di titik terendah itu, ketika orang mengalami masalah ya dari titik terendah, ketika curhat itu pertama kali selalu yang disalahkan kurangnya iman. Lah, niku padahal kan istilahnya dengan kita pasrah itu kan kita sudah istilahnya zaman sekarang itu kan gampang orang bunuh diri ngoten gini. Jadi kita dengan kita pasrah dan tetap jalan mengikuti kegiatan yang ada itu kan kita sudah istilahnya itu terus adik loh. Tapi selalu dikaitkan dengan kurang sampai ku iman ini, sama itu kurang. Kalau coba kurang sujud deh kan ngoten nah itu lah. Matur nuwun dari Ibu Asri dan Bu. Nah, mengingatkan pengalamannya nih. Sebenarnya memang kaitannya dengan ngomongin hal-hal yang ada di sekitar kita. Memang kita butuh banyak diskusi dan butuh banyak belajar dari masing-masing. Jadi seperti pada pagi hari ini kan kita belajar bersama. Dari pengalaman Ibu Asri, dari pengalaman Bu Rina, yang di sini saya juga belajar. Cuma berkaitan dengan pengasuhan yang berkaitan dengan kakek, nenek. Pengapunten kalau misalnya yang di sini ada yang statusnya sebagai nenek. Jadi karena memang zaman sudah berubah, kalau dari psikologi itu sebenarnya memang teori pengasuhan kita banyak sekali. Seperti sekarang itu berbicara dengan anak tidak boleh memaksa, harus memberikan pilihan kepada anak. Terus kemudian harus menyadari potensi anak. Ketika anak-anak marah-marah pada kita, itu berarti tandanya anak-anak merasa aman dengan kita. Beda sekali dengan parti zaman dulu, pasti dikomentarin seperti ini. Oh, anak yang murid-murid orang tua ini kok dijarong, kayak kok dagingnya anak kan ngomong. Terus kemudian kalau misalnya ini anak salah, gak diseneni, anak itu diatur gak kayak pilihan, sebagai pilihan juga yang mau dilakukan. Nah gitu ya. Jadi karena sangat berbeda, memang pada akhirnya saya pribadi sebagai pribadi dan juga sebagai psikolog, saran-saran yang ada di internet dan di berbagai media itu sebenarnya memang buat kita belajar aja, tapi memang tidak bisa kita terapkan 100% seperti itu. Pertama, seperti kondisinya Bu Asri yang mungkin di dalam satu rumah itu masih ada kakek dan nenek yang pola pengasuhannya sangat berbeda. Kalau kita menganggap pola pengasuhan seperti yang zaman sekarang itu adalah yang terbaik, gimbotan. Kenapa? Karena ternyata memang kita lihat efeknya itu juga tidak terlalu ideal. Misalnya nih anak dituruti aja, tapi ternyata kita kan juga masih bingung gitu.
nuruti sak bendino, setiap saat, setiap minta atau gimana? Kadang-kadang dituruti, kadang-kadang boten. Nah, terus kudune piye kan ngoten. Jadi kalau misalnya panduannya itu seperti itu, kita perlu menyesuaikan. Yang pertama niku jenengan sebagai ibu-ibu berkaitan dengan peran ganda ini, memang kita perlu tahu sendiri, kenal dengan diri kita sendiri dulu. Karena kalau boten misalnya sama anak itu bicara yang apa istilahnya sekarang banyak itu soft spoken, ojo kamu sing alus banget ya. Oh, aslinya kita cerewet papan alus piye. Jadi sebenarnya kita perlu kenal diri kita sendiri dulu. Kita belajar untuk ngomongin mantul yang halus. Kita belajar untuk ngasih tahu anak kalau ke kakek nenek itu yang hormat, tapi nurutnya tetap ke kita dengan bahasa yang halus. Itu adalah tujuan akhir. Tapi dalam prosesnya anak itu kan juga perlu kenal dengan diri kita. Mamaku ki cerewet, mamaku ki nek ngomong buanter, mamaku ki rada kesowan, mamaku ki gak sabaran, terutama nek lesu misalnya. Itu anak kan juga perlu hafal. Kalau kita mengikuti teori yang ada, harus benar-benar soft spoken setiap saat. Sekalinya kita muntah, anak-anak kaget. Hah? Kemarin ibuku baik-baik aja, sekarang naik turun, yang ada anak tambah bingung. Ketika ditanya, ibumu biasa ngomong, bubuk bingung aku. Kadang mureng-mureng, kadang suaper, aku bingung gitu. Jadi kadang kita perlu menghafal anak kita, mendidik dengan teori yang ideal, tapi anak juga perlu dibiasakan dengan diri kita. Nah, untuk tahu diri kita yang sebenarnya itu ya berarti kita perlu kenal diri kita. Contohnya saya sendiri. Saya kalau di sini kan tombolnya yang on itu tombol psikolog. Ketemu dengan ibu-ibu, ngomongnya yuk halus-halusan. Tapi kalau sama anak ya enggak gini, Bu. Banter-banteran. Anak saya itu masih umur 8 tahun. Jadi kalau ngomong itu banter-banteran, nah itu saya kasih tahu. Nah, kan kalau manggil saya Manda itu gak sabaran nek lagi satu buru-buru kepanasan, lapar, capek. Jadi nek Manda lagi 4 ini jangan deket-deket. Nah itu maksudnya kita perlu tahu tentang diri kita kasih tahu ke anak. Kadang-kadang untuk ngasih tahu, misalnya kayak pas saya lagi lapar ngomongnya. Terus kemudian anak itu tua kok gak mari-mari anak saya kan ya seperti saya lah, kalau ngomong tua kayak Manda ini saya marahin kan gitu. Terus habis itu besoknya dia tuh malah gini Bu ke saya, pokoknya aku tuh mesti salah, maaf ya Manda, aku yang salah. Saya kan akhirnya setiap kali ada yang marah, akhirnya dia merasa dia yang salah. Nah itu saya kasih tahu. Nah kalau Manda marah, kalau Kanada salah, itu yang saya kasih tahu kalau dia memang salah. Tapi kalau pas Manda lagi lapar, lagi capek, ngantuk, lagi kepanasan, itu berarti Manda yang salah, Manda lagi nggak sabar. Berarti yang salah Manda karena Manda marah. Nah itu kalau saya lagi stabil ngomongnya. Kalau pas marah ya marah Bu. Cuman saya kasih tahu akhirnya sekarang karena beberapa kali saya setahunan untuk saya ngasih tahu ke anak bahwa dalam kondisi apapun itu tidak selalu dia yang salah. Itu baru dia bisa menyampaikan ke saya gini, Manda aku lo nggak salah, aku lo cuma tanya kenapa Manda marah-marah, lagi lapar dah makan dulu gitu. Aku 8 tahun saya ya kok pintar kamu sekarang gitu. Jadi biar anak itu masuk ke dalam pikirannya itu bahwa yang dia lakukan itu tidak selalu dia yang salah. Kadang-kadang memang kita sebagai orang tua yang salah. Nah untuk bisa mengakui seperti itu kan kita perlu kenal diri sendiri. Terus kaitannya dengan nenek kakek, itu berarti kita juga perlu tahu tentang nenek kakeknya orangnya seperti apa. Nah dalam psikologi itu gampangannya nih, biar kita belajarnya itu gampang. Orang itu dibagi menjadi 5 karakter. Yang pertama itu orang yang modelnya senang berteman.
sing koncone akeh, sosialita. Kalau kita jalan sama orang tersebut itu gak sampai-sampai, soalnya sing disopo akeh, sing nyopo ya akeh. Misalnya jalan gitu nggih, saya sama Brina. Brina. Oh iya, apa kabarnya baik? Oh ya, kita nunggu. Nanti lain waktu Brinanya, Bu, sorry gak ketemu. Kapan nyampe ini? Gitu ya. Itu salah satu karakter. Apa sih namanya? Itu adalah orang yang biasanya dibilang ekstrovert. Orang ekstrovert itu biasanya menjadi pusat perhatian, senang tekan can koncone oke. Lah kalau kita sebagai ibu itu ekstrovert, kira-kira anak kita itu yo titik akeh niru. Jadi nek anaknya gak mulai-mulai, jangan tanyakan anaknya dulu, tanya kita dulu apa kita juga pulang gitu. Wah, kok gak mulai-mulai dong, kan bisa gitu. Lah ibu ya udah mulai-mulai, gak tinggi kayak gitu ya. Jadi kita perlu kenal, oh saya orangnya seperti ini. Nah kalau saya orangnya senang ke kanca dan lain sebagainya, akhirnya ketika ke nenek kakek, terus ke anak, kita sebagai peran yang di tengah-tengah itu bisa menjelaskan. Oh lah, ini ibu saya itu tipe yang ibu anteng di rumah. Terus karena itu diasuh ya modelnya sakarepe ibu. Sedangkan saya itu pengennya anak-anak itu kumpul oke, pengen ngerti nang jobo itu harus bersikap seperti apa. Nah itu akhirnya kita itu melihat perilaku kita dan perilaku anak dan perilaku orang tua kita itu dalam sisi yang positif, bukan yang negatif, karena itu memang karakternya. Nah ada karakter yang kedua. Karakter yang kedua itu orangnya yang rajin. Biasanya itu bisa dilihat dari baju. Bajunya itu jarang yang ada lipetannya. Garis-garisnya disetrika itu licin. Terus apa namanya? Nyetrika itu enggak selesai pokoknya licin gitu. Pokoknya jangan sampai ada ini loh, lipetan lungsep ya, lipetan hasil lipetan itu enggak boleh ada. Terus kemudian wangi. Habis mandi itu pakai lotion. Bedak, setrika apa, semua lengkap, atribut lengkap, jas lengkap, misalnya gitu. Itu tipe orang yang rajin. Nah kalau tipe orang yang rajin, ini biasanya memang kita tidak angel-angel. Pokoknya ngomong aturan diikuti gampang. Nah kalau kita tipe seperti itu, sedikit banyak anak juga niru. Nah, itu gampangnya seperti itu. Nah, kalau anak niru, terus kemudian kita niru rajinnya, kelemahannya apa orang yang rajin niru? No? Kalau sudah nggak sesuai, Lama. Atau kalau sudah tidak sesuai? tantrum. Tantrum. Gitu. Biasanya naruh handuk di jemurannya situ ya, terus nggak tepat. Sekali nggak tepat gitu titik, udah ngomel-ngomel gitu. Sudah ngomel semua itu ada aturan. Sepertinya sepele masalah jemuran, tapi jemuran itu ada tempatnya, harus gantungnya seperti itu, saya lurus, menceng situ keren situ matahari itu datangnya dari sana. Nah, kalau saya jemur sebelah sini ya gak ketok gitu ya. Jadi itu kelemahannya. Jadi setiap sikap itu ada kelemahan dan kelebihan. Kalau orang ekstrovert tadi kelemahannya apa? Suantai nggak sih Mbak? Santai, nggak selesai. Jadi kalau orang ekstrovert digabungkan sama orang yang rajin, tapi kalau kita sama-sama paham, oh boy ki ekstrovert makanya gak mari-mari sih, saiki ekstrovert itu tahan sih. Iki kita waktu kurang 5 menit melaku gak usah nyopo sih. Misalnya kalau kita sudah paham kan gitu, jadi gak mungkin apa sih. Jadi kita gak ngomel, tapi kita tahu caranya mengatasi. Wes gak usah nyopo sopo-sopo sih, nek iso tak tutup ta mripate gitu ya. Jadi gak usah disopo sih. Nanti beri mbak ini sibuk sih. Sik gitu.
Nah, kalau misalnya orang yang rajin ini memang akhirnya kurang fleksibel, sembarang-sembarang lama. Tapi biasanya kalau orang yang rajin, manajemen waktunya biasanya juga bagus. Harus berangkat jam 6, siap-siapnya dari jam 4. Oke, siap-siapnya dari jam 4. Karena apa? Karena ritualnya banyak sekali. Sebelum mandi harus beresin rumah dulu setengah jam. Setelah beresin rumah mandi setengah jam. Siap-siapnya setrika-setrika setengah jam. Dandannya setengah jam, jam 6 siap berangkat. Biasanya seperti itu. Tapi memang butuh waktu lama. Kalau kita punya teman seperti ini, kita harus tahu kamu butuh siap-siap berapa jam. Ya wis ini, tak kayak tahu nih. Di sini ya ono. Pokoknya aku ngerti jam 6, insya Allah kamu ngerti. Soalnya aku ngerti kamu tuh orangnya rajin, orangnya lama. Gitu. Nah, orang-orang seperti ini, Purina jadikan koordinator. Ya. Saatmu terlambat semua. Oh, betul. Biasanya kalau orang yang rajin itu manajemen waktunya juga bagus ya. Nah, on time. Tapi memang akhirnya sing anggota itu harus paham nek dikumpuli ya kudu belum. Kan sudah dijadikan koordinator. Yang ekstrovert harus paham. Nek diteleponi terus angkatan. Gitu ya. Telepon jangan di silent. Wes ekstrovert silent teleponnya. Iya. Nggak punya paketan telepon. Jadi yang harus jadi koordinator tadi harus punya pulsa. Untuk telepon tanpa paket, misalnya gitu. Ya, jadi itu untuk kenal diri kita. Karena kalau kita kenal diri kita, kita mengenali anak kita mengenali ibu kita, itu juga lebih mudah. Soalnya itu juga nanti kaitannya dengan pakaian yang dipakai, makanan yang disukai, terus kemudian apa? Isi tasnya. Itu biasanya isi tasnya orang yang rajin itu yo, kira-kira ya rajin. Ada teman saya itu isinya pouch tuh loh Bu. Pouch ini pouch peralatan sholat, ini pouch make up, ini pouch alat tulis, ini pouch apa namanya? Alat mandi itu lengkap dan setiap hari dibawa. Saya kan kepingin rajin seperti itu. Lah kok suwi abot toh ini. Saya kurang mikirnya. Jadi satu pouch isinya macam-macam. Tapi dia tidak merasa keberatan. Karena apa? Karena kelengkapan itulah yang membuat dia tenang. Walaupun iya nyaman. Jadi kalau sesuai dengan karakter kita, nyaman, tenang. Nah, karena kita tahu kelebihan kita tahu harus tahu juga kelemahan kita. Nah, karakter yang ketiga, kenapa? Ambivert itu sudah turunan dari yang 5 itu. Karakter yang ketiga itu adalah tipe orang yang mudah panik, khawatiran, yang sekarang bisa dibilang overthinking. Itu salah satu karakter. Jadi mudah merasakan emosi negatif. Misalnya kita terus nangkep dia kemarin itu kerja sama yang sudah tak situ. Acaranya kita ingin ngomong. Tunggu dulu masih dijak ngomong bingung. Yang pentingnya apa? Ya. Beda. Kalau panic attack itu biasanya adalah serangan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, kalau misalnya yang tipe karakter seperti ini, jadi karakter itu ngenten ya Bu. Bedanya dengan panic attack itu kan satu kondisi tertentu nih, serangan panik nih Bu. Tapi kalau karakter itu adalah sifat kita yang sering sekali muncul dimanapun setiap saat dalam kondisi stabil. Itu sifat kita rata-rata seperti itu. Tapi biasanya beda lagi orang kalau dalam kondisi yang ekstrim, misalnya mendapatkan kesedihan yang sangat atau kegembiraan yang sangat, itu sikap bisa berubah. Makanya yang namanya kepribadian, pribadi kita itu seperti apa, itu maksudnya sih sak bendinane niku ketok stabilnya kita itu seperti apa. Tapi kok jadi berubah, itu biasanya ada kondisi-kondisi yang membuat emosi kita menjadi melonjak negatif atau melonjak positif, dan itu berbeda dengan karakter kita keseharian. Bukan berarti pribadi kita berubah, tapi itu adalah sub kepribadian kita yang tidak dimunculkan dalam keseharian. Maksudnya konten.
Jadi yang overthinking ini biasanya kalau misalnya diajak merencanakan itu paling cocok. Merencanakan acara. Dari semua sisi, dari berbagai pertimbangan itu dipertimbangkan. Kenapa? Karena semua harus di overthinkingkan. Jadi jangan kira gitu overthinking itu nggak perlu. Ini seperti pekerjaan kalau polisi intel itu harus dengan karakter yang seperti ini. Harus mudah curiga. Nah, intel positif negatif, positif emosi aja. Itu kok orang ini mencurigakan loh. Kok tahu enggak paling boleh dalan. Kan ngaku ya. Itu loh. Rumah kos kok boleh. Oh, kayak betul rebek. Dia enggak jadi polisi. Ya, jadi overthinking pada saat satu tahapan tertentu itu juga perlu. Nah, mungkin sebagai ketua, jenengan sebagai jajaran pengurus harus tahu karakter masing-masing anggotanya agar bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi kalau misalnya merencanakan itu pilihlah ibu-ibu atau jenengan-jenengan yang biasanya selalu overthinking. Nanti ngomong kayak ibu-ibu kali-kali gak laku-laku loh. Justru harus seperti itu. Rencana itu harus matang.